Episode 250, Newborn Photoshoot. Safira hanya pasrah ketika melihat Ipana mengatur photoshoot yang akan dilakukan. Ia meringis melihat anak-anaknya yang tengah terlelap itu diganggu oleh para fotografer khusus yang ada di manajemen Dirgantara. Mulai dari membalut si kembar dengan kain seperti berada di dalam telur, menggunakan pakaian bajak laut, baju ala-ala mafia, sep bahkan badut pun tidak luput untuk dipakai. Sementara gadis usil itu, ia berbinar senang ketika melihat hasil foto keponakannya begitu bagus dan menggemaskan. Ia juga ikut mendandani Naren dan Nela agar terlihat lebih bagus lagi. Plak, lo yang bagus dong bang, pelan-pelan. Gimana kalau anak-anak bangun atau badannya sakit? Bukan kesal aja lo, ucap Ipana kesal dan memukul fotografer itu. Maaf Nona, saya akan lebih hati-hati lagi, ucapnya takut. Padahal ini udah lembut banget, bahkan aku sampai menahan napas agar Tuan dan Nona kecil tidak terbangun dari tidurnya. Tuhan, tolong aku, batin fotografer itu takut. Dek, udah ya, kasihan itu anak-anak digituin, ucap Safira hendak menangis. Kak, cuma hari ini oke, besok nggak lagi kok, janji, ucap Ipana tersenyum manis dan memeluk Safira. Kasihan dek, mereka lagi tidur, ucap Safira. Sudah gak apa-apa, itu orang yang bunda panggil sudah profesional dalam hal ini, ucap Pajira yang ikut andil dalam photoshoot cucu kembarnya. Naren dan Naila begitu terlelap hingga mereka tidak terganggu dan terbangun sedikit pun dengan apa yang tengah terjadi. Bayi kembar yang baru berusia 1 minggu itu terlihat begitu menggemaskan, bahkan membuat semua orang yang ada di sana ingin menggendong dan mencium mereka. Beruntung aku bisa mendapatkan job besar ini. Mungkin aku orang luar yang pertama kali melihat mereka yang begitu tampan dan cantik. Terima kasih Tuhan, tidak digaji pun aku ikhlas, batin Desi berbinar senang. Ia memang sudah biasa menerima job untuk melakukan newborn photoshoot, namun kali ini ia begitu gugup dan takut karena menangani 2 anak sultan ini. Tinggal 2 kostum lagi ya, Nyonya, ucap Desi tersenyum. Iya Kak, lanjutkan saja tapi hati-hati ya, lecet sedikit saja keponakan saya, lihat apa yang akan saya lakukan nanti, ancam Ipana garang. Baik Nona, ucap Desi gugup. Silakan jangan terbebani, fokus ya kak, ucap Ipana tersenyum. Namun siapa saja yang mendengarkan nada bicaranya terdengar begitu mencekam dan menakutkan, hingga Desi dan beberapa orang lainnya bekerja dengan keringat dingin yang sudah membasahi tubuh mereka. Bagaimana tidak terbebani, pasti ada saja ancaman yang keluar, mana mereka bukan orang sembarangan lagi, batin sang fotografer. Cekrek, cekrek, cekrek. Pemotretan selesai dan menghasilkan gambar yang sangat bagus. Safira bisa bernapas lega ketika mereka sudah berhenti untuk mengambil gambar anak-anaknya. Akhirnya, ucap Safira segera mengambil Naren dan Naila dari sana. Ia membaringkan anak-anaknya di atas kasur khusus yang ada di ruang keluarga agar mereka bisa tertidur dengan nyaman. Aunty, kamu jahil ya nak? Gak ada yang lecet kan? Tanya Safira khawatir. Ia begitu khawatir dengan baby twins karena takut kulit sensitifnya akan menurun kepada mereka, karena dari dulu waktu kecil Safira tidak bisa tidur dan menggunakan barang-barang yang sembarangan karena kulitnya yang begitu sangat sensitif. Makanya Ibu Panti memberikan Safira kamar khusus agar tidak bercampur dengan yang lainnya. Syukurlah, Naren gak apa-apa, ucap Safira lega. Namun berbeda dengan Naila, terlihat kulit mulus gadis kecil itu memerah di bagian leher dan tangannya. Hakan, tangan Dede jadi memerah, ucap Safira berkaca-kaca. Dek, jantung para fotografer itu berdetak kencang karena terkejut mendengarkan ucapan Safira. Keringat dingin mereka keluar sangat banyak karena takut akan ancaman dari Ipana dan Pajira tadi. Sementara Safira ia tidak mempedulikan mereka, ia hanya ingin anaknya baik-baik saja. Sungguh ia sangat tidak mau alerginya menurun kepada anak-anak. Karena itu sangat menyiksanya belum lagi rasa gatal dan obat yang harus diminum. Kenapa kak? Tanya Ipana ketika melihat mata Safira berkaca-kaca. Ternyata Nela kulitnya sensitif deh sama seperti aku, ucap Safira. Iya kak? Astaga aku gak tahu kak, ucap Ipana merasa bersalah setelah melihat kulit keponakannya. Kak gimana dong? Tanya Ipana cemas. Tolong ambilkan lotion aja deh, itu di dalam tasnya, ucap Safira membuka baju Nela. Ipana bergegas untuk mengambil lotion khusus bayi berharap bisa mengurangi sedikit iritasi pada kulit Nela. Kamu juga gini kak? Tanya Pajira yang ikut khawatir sambil menelpon dokter anak. Iya bunda, bahkan lebih parah dari ini, ucap Safira sambil mengoleskan lotion itu. Sudah, jangan dikasih lagi kak, kita tunggu dokter datang saja,
ucap Fajira. Mereka tiba-tiba saja cemas melihat kulit Naila ketika mendapati beberapa titik yang terlihat memerah. Kak, ini gimana? Kasihan kalau gatal nanti, tanya Ipana. Semoga saja nggak gatal, Dek, kita tunggu dokter saja ya, ucap Sapira mengelus kepala Ipana. Maafin Aunty ya sayang, Aunty nggak tahu kalau kulit kamu begitu sensitif, ucap Ipana mengecup pipi Naila. Gadis kecil itu mengeliat dan mulai mengusap-ngusap tangannya yang sudah memerah. Sapira paham, ia membantu Naila mengusap kulitnya dengan lembut agar gadis kecil itu tidak terbangun. Safira segera membawa Naila dan Naren menuju kamar bersama dengan Ipana agar bisa diberi ASI. Ipana tak hentinya mencium pipi Naren hingga pria kecil itu terbangun dari tidurnya. Ipana terpesona ketika melihat mata coklat itu terbuka. Wajah tampan yang menyilaukan mata dan hampir saja membuat Ipana terjedot pintu. Astagana, kamu bikin Aunty hilang arah karena melihat ketampananmu, ucap Ipana terkekeh. Hei, hati-hati Aunty, Naren memang ganteng banget. Ayah Fajri mau lewat, ucap Sapira terkekeh. Harus dong, abang harus lebih ganteng daripada ayah ya nak, harus lebih pintar juga, ucap Ipana terkekeh. Tak lama dokter datang untuk memeriksa keadaan Naila yang masih merasakan gatal di kulitnya. Ini memang alergi nyonya, mohon lebih diperhatikan lagi bahkan kain atau kebersihan tangan ketika menggendong nona kecil. Namun tidak berbahaya, ini ada salep, cukup dioleskan saja jika terjadi iritasi di kulitnya. Terang dokter anak itu. Syukurlah nak. Terima kasih dokter, ucap Sapira sedikit lega karena Naila tidak mengalami alergi yang parah. Sama-sama nyonya, kalau begitu saya permisi terlebih dahulu. Mari, ucap dokter itu sambil tersenyum. Aku beruntung bisa melihat wajah pangeran dan tuan putri keluarga ini, sementara semua orang di luar sana sangat menanti berita dan melihat wajah dari sekembar yang begitu tampan dan menggemaskan. Terima kasih Tuhan, batin dokter itu dengan wajah yang merona. Ia segera mengusap lembut kulit Naila dan mengoleskan salep itu pada bagian yang terkena iritasi. Oek. Naila terbaring dan langsung menangis, tepat ketika Fajri baru saja pulang dari kantor. Ia terkejut dengan wajah yang berbinar ketika mendapati Naila tengah menangis dan membuatnya gemas. Ia segera pergi ke kamar mandi dan membersihkan diri, lalu mengambil Naila dari tangan Safira, namun dicegat oleh ibu muda itu. Kenapa sayang, aku kangen gadis kecilku, ucap Fajri mengernyit. Bukankah aku gadis kecil abang juga? Ucap Ipana cemberut. Kamu sudah kadaluarsa dek, kamu sudah jadi wanita dewasa? Ucap Fajri mengacak rambut Ipana dengan gemas. Ih, ucap Ipana mendelik. Ulek, cibir Fajri ia kembali melihat ke arah Sapira sambil menengadahkan tangan. Sayang, aku mau gendong Naila, ucap Fajri berbinar. Gak boleh, Naila baru aja tidur mas. Ternyata anak gadisku juga menderita kulit sensitif seperti aku, ucap Sapira dengan mata yang berkaca-kaca. Iya kah? Astaga nak, terus gimana? Tanya Fajri khawatir. Tadi dokter sudah datang terus katanya ini gak parah. Hanya saja kebersihannya dan orang-orang sekitar harus diperhatikan agar iritasinya gak berlanjut, ucap Sapira. Gak apa-apa, semoga saja bukan hal yang buruk, ucap Fajri tersenyum dan mengusap kepala Sapira lembut. Tuhan, semoga aku mendapatkan pasangan seperti ayah dan abang yang begitu menyayangi keluarga. Gak apa-apa bucin asal sayang, batin Ipana penuh harap. Mereka berbincang di dalam kamar itu, tanpa sadar Ipana juga ikut terlelap di atas kasur berdampingan dengan Naren. Fajri dan Sapira hanya tersenyum melihat Ipana yang tidak ingin lepas dari keponakannya, bahkan demi photoshoot ia rela bolos kuliah 1 hari penuh.